Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Sahal Alifi, Mahsunatu Zahro, dan saya sendiri Putri Setiawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prinsip, asas, dan hakikat pengembangan kurikulum. Langsung saja saya akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dan itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Sedangkan macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Yang selanjutnya, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip ini biasanya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu sendiri biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Sedangkan prinsip khusus biasanya hanya digunakan atau berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Menurut Sukmadinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan prinsip pengembangan khusus biasanya berkenaan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, media atau alat pengajar, dan penilaian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas pengembangan kurikulum. Saya melanjutkan dari teman saya yang sudah menjelaskan di atas. Selanjutnya ini saya akan melanjutkan dari teman saya tentang azas pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu pengembangan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi itu baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Senada dengan pendapat Robert Zais Rabwe Taylor dalam Orentis dan Bunkis 1988 mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum. Ada tiga aspek pokok yang menjadi landasan atau dasar tumpuan fondasi dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu yang pertama, filsafat. Kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, dan target dari proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk landasan filsafat ini digunakan untuk melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah ataupun madrasah. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam. Yang kedua, psikologis. Psikologis ini berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi psikologis ini tergantung psikologis ini berkaitan dengan tingkah laku kita sendiri. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan. Jadi antara kita itu terjadi interaksi dengan lingkungan kita sekitar, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan yang sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan baik fisik, mental, intelektual, moral maupun sosial. Yang terakhir, sosiologis. Sosiologis ini mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat. Jadi sosiologis ini dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penjelasan saya cukup
tentang azas pengembangan kurikulum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, langsung saja. Hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada dasarnya ditujukan untuk mengantar anak didik pada tingkat pendidikan, perilaku dan intelektual yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa. Kurikulum dapat dideskripsikan secara spesifik bahwa 1. Kurikulum merupakan maksud dan rencana. Rencana tersebut barangkali hanya bersifat mental, tetapi eksistensinya lebih umum, yakni dalam bentuk tertulis. Yang kedua, kurikulum merupakan rencana-rencana kegiatan, bukan aktivitas. Ada sejumlah program yang telah direncanakan agar dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar terarah. 3. Kurikulum berisi berbagai maksud, misalnya hal apa yang dipelajari peserta didik untuk bisa berkembang. Ada alat evaluasi untuk menilai hasil kegiatan belajar, kriteria yang harus dipengaruhi anak didik dalam menyelesaikan program, fasilitas yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Kurikulum meliputi maksud-maksud formal yang dipilih secara teliti untuk meningkatkan hasil belajar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.